Hai, selamat pagi dan salam sejahtera buat siswa-siswi teacher semuanya. Ya, di pagi hari ini berjumpa lagi dengan teacher Sastri di mata pelajaran IPA terpadu. Teacher mau tanya, bagaimana suasana hatinya hari ini? Pasti ada yang bete, ada yang lagi bahagia, dan ada lagi bosannya. Ya, jadi kalaupun yang itu yang kamu rasakan, teacher berharap kamu harus bisa mengubah suasana hati kamu itu supaya bisa bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran, karena belajar adalah tugas utama kamu. Ya, untuk itu sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, terlebih dahulu kita review materi sebelumnya. Nah, teacher tanya, siapa yang ada di kelas ini yang mengulangi ataupun membaca materi kita sebelumnya? Ada kan? Oke. Materi kita sebelumnya adalah tentang fungsi otot. Anak-anak semuanya masih ingat kan fungsi otot itu apa aja? Ya, fungsi otot itu adalah melakukan gerakan tubuh, membantu peredaran darah, membantu pernapasan, dan membantu proses pencernaan. Menyeimbangkan otot, mengatur postur tubuh, dan membantu proses melahirkan. Itu yang teacher sebutkan adalah fungsi daripada otot. Nah, bagaimana mekanisme kontraksi otot? Semuanya sudah teacher jelaskan minggu kemarin, dan bagaimana kontraksi otot itu sendiri juga kalian juga sudah tahu ya. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Apa judulnya? Judulnya adalah gerak pada makhluk hidup. Nah, untuk saat ini yang kita bahas adalah tentang gerak pada hewan. Nah, siapa yang tahu dan masih ingat apa itu gerak? Gerak dapat diartikan adalah berpindahnya suatu tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, bagaimana gerak pada hewan? Nah, gerak pada hewan dapat dilakukan dengan cara, yaitu salah satunya sebagai perlindungan diri terhadap musuh. Selanjutnya, hewan bergerak adalah tujuannya untuk mencari mangsa atau makan dan melakukan migrasi untuk mencari daerah yang lebih hangat untuk tubuhnya atau yang sesuai dengan kondisi tubuh daripada hewan tersebut. Makanya hewan tersebut bergerak ya. Oke, kita lanjut. Gerak pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Hewan tersebut ada yang berjalan, ada yang terbang, bahkan ada yang berenang. Hewan juga memiliki masing-masing alat gerak yang berbeda-beda tergantung dari tempat mereka hidup. Nah, alat gerak itu apa aja? Salah satunya adalah tulang dan otot yang juga terdapat pada manusia sebagai alat gerak pasif maupun alat gerak aktif. Nah, kita membahas satu persatu ya. Bagaimanakah gerak hewan yang hidup di air? Teacher akan menjelaskan di video ini.
Nah, kita masuk ke gerak hewan yang hidup di air. Nah, teacher tanyakan kepada siswa semuanya, hewan yang hidup di air itu contohnya apa? Ya, contohnya adalah ikan. Nah, bagaimana ikan bergerak dalam air? Ikan bergerak dalam air itu dengan cara berenang. Nah, mengapa ikan bisa berenang di air? Karena air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan. Nah, karena itulah ikan dapat melayang di dalam air. Dan dengan energi yang sedikit saja, ikan bisa bergerak bebas ya di dalam air. Nah, bagaimana pula massa jenis ikan dengan lingkungannya? Massa jenis ikan dengan lingkungannya lebih kecil ya, lebih kecil massa jenis ikan dibandingkan dengan lingkungannya. Terus, apakah bentuk ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak? Ya, bentuk tubuh ikan sangat mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau sering kita dengar streamline. Ya, streamline. Streamline ini maksudnya tujuannya untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Jadi, dengan adanya streamline ini membuat ikan mudah bergerak di dalam air. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang ya. Tulang apa? Tulang belakang ya. Nah, jadi otot dan tulang ini yang terdapat pada ikan ini fleksibel ya, fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, apa sih fungsi sirip ikan ini? Nah, fungsi sirip ikan ini dan sirip ekornya yaitu untuk membantu mendorong gerakan ke depan sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Itu gunanya ada sirip daripada ikan, baik itu sirip samping dan sirip ekor daripada ikan. Oke, sampai di sini anak-anak semua bisa paham ya? Oke, gerak hewan di air sudah selesai teacher jelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam gerak hewan di udara. Nah, teacher mau tanya, apa contoh hewan yang hidup di udara? Ya, banyak ya. Salah satu contohnya adalah burung. Oke, kalau kita pikirkan secara logikanya ya, tidak mungkin ada benda yang bisa hidup bukan yang bisa hidup ya, yang bisa melayang di udara. Kalaupun ada benda yang bisa melayang, bakalan jatuh lagi ke bawah ya. Makanya teacher akan menjelaskan bagaimana hewan yang hidup di udara. Nah, bagaimana burung bisa hidup di udara? Itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Anak-anak teacher pasti pernah dengar ya yang dinamakan gaya gravitasi bumi. Ya, pasti anak-anak teacher nggak lain lagi dengan bahasa itu ya. Oke, fungsi daripada gaya gravitasi bumi ini adalah untuk menyeimbangkan gaya angkat yang dimiliki oleh burung
Karena apa? Karena burung memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung, ya, sehingga burung tersebut bisa terbang di udara. Nah, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bawah ataupun di bagian atas daripada sayap burung, ya. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah. Nah, sehingga akan terbentuk gaya mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara. Oke, gerak hewan di udara sudah teacher jelaskan. Teacher berharap anak-anak bisa paham semuanya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerak hewan yang hidup di darat, ya. Bagaimana pula gerak hewan yang hidup di darat? Nah, kita contohkan adalah banyak, ya, hewan yang hidup di darat, contohnya kijang, ayam, dan lain sebagainya, ya. Nah, gerak hidup hewan di darat hampir sama dengan manusia, ya. Jadi hewan ini bergerak menggunakan tulang dan otot. Nah, tulang dan otot ini berfungsi untuk mengatasi inersia. Inersia itu maksudnya kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan dari materi teacher ini, bahwa setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda, ya, seperti contohnya kijang, ya. Kalau kita lihat kaki kijang itu ramping dan walaupun ramping, kakinya ini bisa membantu untuk berlari lebih cepat dibandingkan hewan lainnya. Dan hal ini juga mengidentifikasikan bahwa hewan memiliki massa pada tubuhnya, ya. Selain itu juga ada pengaruh struktur tulang serta kekuatan otot. Inilah yang menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda dari masing-masing hewan. Oke, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Dan teacher berharap materi yang teacher sampaikan ini bisa anak-anak pahami dan bisa menambah wawasan kalian. See you next time.